Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosa Yolanda dengan NIM 19032094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai respon sistem imun adaptif manusia. Sistem imun adaptif bergantung pada jenis sel yang lebih sedikit untuk menjalankan tugasnya. Baik sel B maupun sel T adalah limfosit yang berasal dari jenis sel pungka tertentu, yang disebut sel pungka hematopoietik multipotent di sumsum tulang. Setelah dibuat di sumsum tulang, mereka perlu matang dan diaktifkan. Setiap jenis sel mengikuti jalur yang berbeda ke bentuk akhir mereka yang matang. Setelah pembentukan dan pematangan di sumsum tulang, sel B bergerak ke sistem limfatik untuk beredar ke seluruh tubuh. Dalam sistem limfatik, sel B menghadapi antigen yang memulai proses pematangan sel B. Sel B masing-masing memiliki satu dari jutaan reseptor spesifik antigen permukaan khas yang melekat pada DNA organisme. Misalnya, sel B mengekspresikan antibodi pada permukaan selnya, yang juga dapat disebut antibodi terikat membran. Ketika sel B bertemu dengan antigen yang cocok atau cocok dengan antibodi terikat membrannya, ia dengan cepat membelah untuk menjadi sel B memori atau sel B efektor yang juga disebut sel plasma. Antibodi dapat mengikat antigen secara langsung. Antigen harus secara efektif berikatan dengan antibodi terikat membran sel B untuk memicu diferensiasi atau proses menjadi salah satu bentuk baru sel B. Sel B memori mengekspresikan antibodi terikat membran yang sama dengan sel B asli atau sel B induk. Sel B plasma menghasilkan antibodi yang sama dengan sel induk tetapi tidak terikat membran. Sebaliknya, sel B plasma dapat mengeluarkan antibodi. Antibodi yang disekresikan bekerja untuk mengidentifikasi patogen bebas yang beredar di seluruh tubuh. Ketika sel B membelah dan berdiferensiasi, baik sel plasma maupun sel B memori dibuat. Sel B juga mengekspresikan reseptor khusus yang disebut reseptor sel B atau BCR. Reseptor sel B membantu pengikatan antigen serta internalisasi dan pemrosesan antigen. Reseptor sel B juga memainkan peran penting dalam jalur sinyal. Setelah antigen diinternalisasi dan diproses, sel B dapat memulai jalur sinyal seperti pelepasan sitokin untuk berkomunikasi dengan sel lain dari sistem kekebalan. Untuk informasi lebih, setelah terbentuk di sumsum tulang, sel progenitor T bermigrasi ke timus untuk matang dan menjadi sel T. Sementara di timus, sel T yang sedang berkembang mulai mengekspresikan reseptor sel T atau TCR dari reseptor lain yang disebut CD4 dan CD8. Semua sel T mengekspresikan reseptor sel T dan CD4 atau CD8 atau tidak keduanya. Jadi beberapa sel T akan mengekspresikan CD4 dan yang lain akan mengekspresikan CD8. Tidak seperti antibodi yang dapat mengikat antigen secara langsung, reseptor sel T hanya dapat mengenali antigen yang terikat pada molekul reseptor tertentu yang disebut Major Histocompatibility Complex kelas 1 atau MHC1 dan kelas 2 atau MHC2. Molekul MHC ini adalah reseptor permukaan yang terikat membran pada sel penyaji antigen seperti sel dendritik dan makrofag. CD4 dan CD8 berperan dalam pengenalan dan aktivasi sel T dengan mengikat MHC1 atau MHC2. Reseptor sel T harus menjalani proses yang disebut penataan ulang, menyebabkan rekombinasi hampir tak terbatas dari gen yang mengekspresikan reseptor sel T. Proses penataan ulang memungkinkan banyak keragaman yang mengikat. Keragaman ini berpotensi menyebabkan serangan tidak disengaja terhadap sel dan molekul diri karena beberapa konfigurasi penataan ulang dapat secara tidak sengaja meniru molekul dan protein diri seseorang. Sel T dewasa seharusnya hanya mengenali antigen asli yang digabungkan dengan molekul MHC sendiri untuk meningkatkan respon imun yang sesuai. Untuk memastikan sel T akan bekerja dengan baik, setelah mereka matang dan dilepaskan dari timus, mereka menjalani dua proses seleksi. Seleksi positif memastikan pembatasan MHC dengan menguji kemampuan MHC1 dan MHC2 untuk membedakan antara protein self dan non-self. Untuk melewati proses seleksi positif, sel harus mampu mengikat hanya molekul MHC sendiri. Jika sel-sel ini mengikat molekul non-self dan bukan molekul self MHC, mereka gagal dalam proses seleksi positif dan dieliminasi oleh apoptosis.
Tes seleksi negatif untuk toleransi diri. Seleksi negatif menguji kemampuan mengikat CD4 dan CD8 secara khusus. Contoh ideal dari toleransi diri adalah ketika sel T hanya akan mengikat molekul MHC sendiri yang menghadirkan antigen asing. Jika sel T mengikat melalui CD4 atau CD8, molekul self-MHC yang tidak menghadirkan antigen atau molekul self-MHC yang menghadirkan self-antigen, ia akan gagal dalam seleksi negatif dan dieliminasi oleh apoptosis. Kedua proses seleksi ini dilakukan untuk melindungi sel dan jaringan terhadap respon imun. Tanpa proses seleksi ini, penyakit autoimun akan lebih umum. Setelah seleksi positif dan negatif, kita memiliki 3 jenis sel T matang, yaitu sel T helper, sel T sitotoksik, dan sel T regulator. Sel T penolong mengekspresikan CD4 dan membantu aktivasi sel T sitotoksik, sel B, dan sel imun lainnya. Sel T sitotoksik mengekspresikan CD8 dan bertanggung jawab untuk menghilangkan patogen dan sel inang yang terinfeksi. Sel pengatur T mengekspresikan CD4 dan reseptor lain yang disebut CD25. Sel pengatur T membantu membedakan antara molekul self dan non-self dan dengan demikian mengurangi resiko penyakit autoimun. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.